Bab 8. Penatua Misterius. Tanpa perasaan meninggalkan aula utama, Xiaoyan yang frustrasi mengikuti rutinitas hariannya dan perlahan-lahan naik ke puncak gunung di belakang bangunan klan. Duduk di puncak gunung, Xiaoyan dengan tenang menyaksikan puncak gunung yang curam jauh diselimuti kabut. Di sana, di dalam kabut, ada pegunungan sihir bis yang terkenal di Kekaisaran Jiama. Hehe, kekuatan di dunia ini. Tanpa kekuatan, kau bahkan tidak pantas buang air kecil. Setidaknya, tidak ada yang mencoba menginjak kotoran. Dengan pundak yang melambai naik turun, suara lembut lelaki muda yang mengejek diri itu bergema di puncak gunung, mengisi udara dengan kesedihan. Sambil menarik rambutnya, Xiaoyan menggigit bibirnya, membiarkan rasa berdarah itu menyebar di mulutnya. Meskipun dia tidak membiarkan emosinya sampai di aula utama, kata-kata Nalan Yanran menusuk hatinya seperti pisau. Aku tidak akan pernah dihina seperti ini lagi. Membuka tangan kirinya, yang masih memiliki bekas luka berdarah dari peristiwa hari itu. Suara Xiaoyan serak tapi tegas. Hehe, nak, sepertinya kamu butuh bantuan. Tepat ketika Xiaoyan berjanji sumpahnya, tawa aneh dan aneh memasuki telinganya. Wajah Xiaoyan berubah dan dia segera berbalik. Dengan tatapan seperti elang, dia memindai sekelilingnya tetapi bahkan tidak menemukan bayangan. Hehe, berhenti mencari. Aku ada di jarimu. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa dia berhalusinasi, tawa aneh itu tanpa tujuan terdengar lagi. Mata Xiaoyan berkontraksi dan tatapannya jatuh di cincin hitam tangan kanannya. Kamu berbicara, bertahan dalam detak jantungnya. Xiaoyan berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Nak, kau cukup tenang. Tidak takut tanpa kepedulian. Dari cincin, sebuah suara mengejek terdengar. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di cincin saya? Apa yang coba dilakukan? Setelah menenangkan diri, Xiaoyan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting. Siapa saya? Anda tidak perlu tahu. Saya tidak akan membahayakan Anda. Hahaha. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menemukan seseorang dengan jiwa yang cukup kuat. Keberuntungan apa? Hehe. Aku harus berterima kasih atas persembahanmu selama 3 tahun terakhir. Kalau tidak aku mungkin masih tidur. Penawaran. Xiaoyan mengedipkan matanya dengan bingung. Setelah beberapa saat, wajahnya menjadi gelap dan kata-kata dingin melompat keluar dari giginya dengan susah payah. Doki saya menghilang. Anda melakukan itu. Hehe. Aku harus melakukan itu. Nak, jangan marah padaku. Kamu sialan. Xiaoyan yang biasanya tenang dan tenang menjadi marah seperti orang gila. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kebiadaban. Dan tanpa peduli bahwa cincin itu adalah satu-satunya kenang-kenangan dari ibunya, ia merenggut cincin itu dari jarinya dan melemparkannya ke atas tebing dengan sekuat tenaga. Ketika cincin itu meninggalkan tangannya, pikiran Xiaoyan akhirnya jernih. Dengan tergesa-gesa ia mencoba menangkap cincin terbang tetapi cincin itu sudah melewati tebing, jatuh menuruni gunung. Menatap cincin menghilang ke kabut, Xiaoyan tertegun untuk waktu yang lama. Akhirnya, wajahnya kehilangan kebiadaban dan menjadi tenang. Dia memukul dahinya. Kesal, idiot yang terlalu gegabah. Terlalu gegabah. Untuk menyadari bahwa penyebab penghinaannya selama 3 tahun terakhir adalah cincin yang selalu dia pakai. Tidak mengherankan bahwa Xiaoyan bereaksi begitu keras. Setelah duduk di tepi tebing untuk waktu yang lama, Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Berdiri, dia bersiap untuk kembali tetapi matanya melebar dan jarinya menunjuk benda di depannya. Di depan Xiaoyan adalah cincin hitam pekat, mengambang di langit. Tapi hal yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah sosok keriput transparan di atas cincin. Hehe, nak, kamu tidak perlu marah, kan? Saya hanya butuh 3 tahun dari doki Anda. Penatua transparan tersenyum pada Xiaoyan yang tertegun. Mulut Xiaoyan berkedut dan dia menekan amarahnya. Dia berkata, kakek, karena kamu bersembunyi di dalam cincin, maka kamu harus tahu berapa banyak rasa sakit yang kamu sebabkan padaku karena kamu mengambil dokiku kan? Tapi dengan 3 tahun penghinaan ini, kamu sudah dewasakan. Apakah Anda berpikir bahwa 3 tahun yang lalu Anda akan memiliki toleransi dan pola pikir seperti ini? Xiaoyan mengerutkan alisnya, tetapi emosinya mulai tenang. Setelah marah,
Sedikit kebahagiaan mengambil alih Xiaoyan. Karena dia tahu mengapa dokinya menghilang. Bakatnya telah kembali. Berpikir tentang kesempatan untuk melepas gelar pincang yang tak terhitung jumlahnya telah dipakainya, Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Penatua yang menjijikkan di depannya tidak tampak menyebalkan seperti sebelumnya. Beberapa hal, setelah menghilang, akan membuat seseorang mulai menghargai nilainya. Setelah kehilangan dan mendapatkannya kembali, orang akan lebih menghargainya. Memutar pergelangan tangannya dengan ringan, Xiaoyan menghela nafas panjang dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku ingin tahu apakah kamu berencana untuk tetap di atas ring untuk mencuri dokiku. Jika itu masalahnya maka saya akan meminta Anda untuk menemukan pemilik baru. Saya tidak dapat terus membesarkan Anda." Hehe, orang lain tidak memiliki persepsi jiwa yang sama kuatnya denganmu. Penatua membelai janggutnya. Karena aku sudah memilih untuk muncul, maka sebelum kamu memberiku izin, aku tidak akan mengambil dokimu. Xiaoyan memutar matanya dan mencibir tanpa mengatakan apa-apa. Dia sudah memutuskan. Terlepas dari apapun yang dikatakan Penatua, dia tidak akan menyimpan cincin itu di sisinya. Nak, apakah kamu ingin menjadi kuat? Apakah Anda ingin dihormati oleh orang lain? Meskipun Xiaoyan sudah memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa lagi dengan si Penatua, hatinya mulai berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata itu. Saya sudah tahu mengapa doki saya menghilang dan dengan bakat saya, mengapa saya ingin Anda menjadi kuat. Menghela nafas kecil, Xiaoyan berkata dengan lancar. Dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Untuk berutang budi pada orang misterius, bukan langkah cerdas. Nak, meskipun bakatmu cukup bagus, kamu harus tahu bahwa kamu sudah berusia 15 tahun tetapi doki kamu hanya pada 32-an. Saya pikir saya mendengar bahwa upacara dewasa Anda tahun depan bukan? Apakah Anda berpikir bahwa dalam setahun, menggunakan bakat dan kerja keras Anda dapat mencapai 7 Duan Qi? Selain itu, gadis yang kamu janjikan untuk bertarung 3 tahun dari sekarang juga tidak memiliki bakat yang buruk. Anda ingin mengejar dan melampaui dia. Itu tidak akan mudah. Wajah sesepuh yang penuh dengan keriput mekar seperti krisan. Jika Anda tidak mengambil doki saya, maka apakah Anda berpikir bahwa semua ini akan terjadi? Anda sialan tua. Setelah kelemahan terbesarnya terungkap, wajah Xiaoyan menjadi gelap sekali lagi dan dia mulai mengutuk. Setelah mengutuk, Xiaoyan merasakan sedikit keputusasaan. Dalam situasinya saat ini, tidak peduli berapa banyak dia mengutuk, tidak akan ada efek. Latihan doki membutuhkan fondasi yang kuat. Kembali ketika ia berusia 4 tahun, butuh 6 tahun untuk mencapai 9 Duan Doki. Bahkan dengan bakatnya, mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun tidak ada harapan. Sambil mendesah tertekan, Xiaoyan melirik ke arah sesepuh yang sok. Ujung mulutnya melengkung dan dia bertanya, "Apakah kamu punya solusi?" "Mungkin," Penatua menjawab dengan samar. "Jika Anda membantu saya mencapai 7 Duan Qi hanya dalam 1 tahun maka saya akan memaafkan Anda karena mengambil doki saya selama 3 tahun." "Bagaimana dengan itu?" Xiaoyan mungkin bertanya. "Hehe, anak yang angan-angan. Jika kamu tidak bisa menolongku mengapa aku harus menjaga kamu? Seseorang yang tidak berguna di sisiku. Anda harus menemukan orang malang lainnya." Xiaoyan tahu bahwa Penatua yang transparan tidak dapat secara acak mengambil doki dari orang lain sehingga ia tahu bahwa ia memiliki pengaruh dalam negosiasi. Sungguh anak yang mulutnya tajam. Baiklah. Lagi pula, aku butuh bantuanmu." Tanpa pilihan lain, Penatua itu mengangguk dan perlahan-lahan turun ke tanah. Setelah memeriksa Xiaoyan sebentar, senyum berbahaya menyebar di wajahnya. Tetapi begitu itu muncul, ia pergi dan sesepuh merenung sejenak sebelum tidak mau bertanya, "Apakah Anda ingin menjadi seorang alkemis?"